Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rizky Dana Putra dengan NIM 220605110054. Di sini saya akan menjawab pertanyaan soal UAS. Demi Allah bahwa saya mengerjakan sendiri dengan jujur dan tidak menyontek teman-teman. Oke, di sini ada 10 soal. Yang pertama, soal pertama. Jelaskan pengertian dari sistem terdistribusi dan berikan contohnya. Oke, sistem terdistribusi adalah sekumpulan komputer yang saling terhubung lewat jaringan, bekerja sama seolah-olah itu satu sistem tunggal untuk user. Nah, contohnya itu pemesanan tiket online seperti Traveloka, terus KAI, itu. Oke, soal kedua. Sebut dan jelaskan tentang karakteristik sistem terdistribusi. Karakteristik sistem terdistribusi itu transparasi dan skalabilitas. Transparasi itu pengguna tidak melihat detail lokasi, replikasi, atau kegagalan. Seolah-olah sistem tampak seperti satu kesatuan, gitu. Kalau skalabilitas itu dapat ditambah load atau server baru untuk menangani lebih banyak user atau data. Oke, lanjut ke soal ketiga. Sebut dan jelaskan tentang arsitektur utama sistem terdistribusi. Arsitektur utama sistem terdistribusi itu client server dan peer-to-peer. Client server itu klien mengirim request, misalnya lewat HTTP atau soket. Lalu server memproses dan mengirim respons. Sedangkan peer-to-peer adalah tiap node dapat berperan sebagai klien sekaligus server. Jadi berbagi sumber daya secara langsung. Gitu. Contohnya file sharing. Oke. Soal selanjutnya adalah jelaskan tentang soket dan berikan contohnya. Oke. Soket adalah endpoint komunikasi di dua proses yang digunakan untuk mengirim dan menerima data melalui jaringan. Soket itu mengikat alamat IP dan nomor port, sehingga proses dapat saling berkomunikasi dengan protokol seperti TCP atau UDP. Contohnya, server TCP membuat soket melakukan bind ke port, misalnya 8080, lalu listen dan accept koneksi dari klien. Contoh berikutnya adalah klien TCP membuat soket, lalu connect ke IP server dan port 8080. Saat terhubung, keduanya bisa saling mengirim data, send atau receive. Soal selanjutnya adalah jelaskan tentang Service Oriented Architecture atau SOA dan sebutkan service dalam SOA. Service Oriented Architecture atau SOA adalah konsep arsitektur yang memecah aplikasi besar monolitik menjadi kumpulan layanan yang dapat digunakan ulang dan berkomunikasi lewat protokol standar. Setiap service bersifat otonom, punya antarmuka jelas, dan biasanya stateless. Nah, service dalam SOA itu service layer yang mengimplementasikan fungsi bisnis tertentu, misalnya cek ketersediaan kursi atau hitung harga. Lalu ada juga infrastruktur service seperti layanan keamanan, WS Security, reliabilitas kebijakan, registrasi layanan, dan messaging. Oke, soal selanjutnya, jelaskan konsep web service REST.
Oke, web service REST itu adalah gaya arsitektur untuk web service yang memanfaatkan HTTP atau resource yang direpresentasikan dengan URL. Setiap resource diakses dengan URL unik dan operasi CRUD dipetakan ke metode HTTP standar. Soal selanjutnya, jelaskan tentang kriptografi dan proses utama pada kriptografi. Kriptografi adalah ilmu yang mempelajari teknik untuk menjaga kerahasiaan, keutuhan, keaslian, dan non-repudiation dari data atau pesan saat disimpan atau ditransmisikan. Konsep dasarnya melibatkan plaintext, ciphertext, algoritma, dan key. Proses utamanya itu enkripsi dan deskripsi. Enkripsi itu mengubah plaintext menjadi ciphertext menggunakan fungsi enkripsi dan kunci. Sedangkan deskripsi mengembalikan ciphertext menjadi plaintext menggunakan fungsi deskripsi dan kunci yang sesuai. Soal selanjutnya adalah jelaskan tentang replikasi dan jelaskan pula jenis-jenisnya. Replikasi adalah penggandaan data atau layanan ke beberapa server untuk meningkatkan ketersediaan, reliabilitas, dan performa. Nah, jenis replikasi itu replikasi sinkron dan asinkron. Replikasi sinkron itu update baru dianggap sukses jika semua replika sudah diperbarui. Dengan replikasi asinkron, update dikirim ke replika lain secara bertahap. Soal selanjutnya, jelaskan tentang penamaan domain. Penamaan domain itu sistem penamaan hierarkis untuk mengidentifikasi host di internet yang dikenal sebagai domain. Nama domain manusia itu biasanya .ac.id, .com, dan lain sebagainya. Yang dipetakan ke alamat IP numerik yang digunakan oleh komputer. Oke, soal terakhir, jelaskan konsep sinkronisasi pada NTP. Sinkronisasi pada NTP itu sinkronisasi pada NTP itu protokol untuk menyinkronkan jam sistem komputer di jaringan dengan sumber waktu yang akurat. Nah, biasanya itu NTP bekerja secara hierarki, di mana server stratum lebih tinggi mendapatkan waktu dari sumber lebih akurat seperti GPS atau atomic clock. Nah, konsepnya itu klien NTP secara berkala mengirim permintaan waktu ke server, mengukur delay dan offset, lalu menyesuaikan jam lokal secara bertahap agar tidak mengganggu sistem. NTP menggunakan beberapa server referensi dan algoritma statistik untuk memfilter outlier sehingga waktu yang dipakai lebih stabil dan andal. Tuh. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.